Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Syaidah dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum terbagi menjadi 8. Yang pertama itu ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah adanya kesatuan antara hasil pendidikan dan tuntutan masyarakat. Maksudnya itu adalah relevansi itu merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan juga untuk membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan atau harus bersangkut paut dengan kebutuhan masyarakat. Lalu, prinsip relevansi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada relevansi internal dan yang kedua ada relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesatuan yang utuh dalam kurikulum. Maksudnya itu adanya keutuhan dalam komponen-komponennya yang berupa isi, materi, tujuan yang ingin dicapai, dan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, serta strategi atau metode yang digunakan, dan juga alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi eksternal itu adalah proses pengembangan kurikulum hendaknya disesuaikan dengan lingkungan sekitar siswa. Maksudnya adalah tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum harusnya relevan dengan kebutuhan atau perkembangan masyarakat yang menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja di dalam masyarakat. Isi kurikulum mempersiapkan siswa sekarang dan siswa yang akan datang untuk tugas yang ada dalam kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas dalam suatu kegiatan berhubungan dengan sejauh mana hal-hal yang direncanakan dengan hal-hal yang terlaksana atau hal-hal yang tercapai. Jadi, maksudnya dari prinsip efektivitas itu adalah mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik kualitas maupun kuantitas. Dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau apa yang diinginkan itu dapat terlaksana atau dapat tercapai. Prinsip efektivitas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada efektivitas mengajar guru, dan yang kedua ada efektivitas belajar murid. Nah, efektivitas mengajar guru adalah sejauh mana nih guru melakukan kegiatan belajar mengajar yang direncanakan yang dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua ada efektivitas belajar murid. Efektivitas belajar murid ini adalah sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang ditempuh oleh murid itu sendiri. Lalu yang ketiga, dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berhubungan dengan tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Jadi, prinsip efisiensi ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya itu memadai. Nah, prinsip efisiensi ini perlu kita perhatikan, baik efisiensi dalam segi waktu, tenaga, peralatan, yang tentunya akan menghasilkan efisiensi. Yang keempat, dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan mengartikan bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran, berbagai jenjang, dan jenis pendidikan.
Jadi, prinsip keseimbangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada keseimbangan antara berbagai bidang studi. Nah, keseimbangan antara bidang studi menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lain. Jadi, bahan yang diajarkan dalam berbagai bidang studi sering menyampaikan hubungan satu sama lainnya. Sehubungan dengan hal itu, urusan dalam penyajian berbagai bidang studi hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Yang kedua, ada keseimbangan antara tingkat sekolah. Bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak harus diajarkan lagi pada jenjang yang lebih tinggi. Berarti, bahan-bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat sekolah yang berikutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang sebelumnya. Lalu yang kelima, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum itu ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas itu adalah kurikulum itu tidak harus lentur atau tidak kaku. Nah, jadi maksud tidak kaku itu adalah adanya semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan pada saat ini atau kondisi kenyataan yang ada. Bisa saja ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh kemampuan guru yang kurang dari latar belakang atau kemampuan dasar siswa yang rendah. Atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. Kurikulum itu harus bersifat lentur atau fleksibel. Artinya kurikulum itu harus bisa terlaksana sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Jadi kurikulum fleksibel itu kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang keenam, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum itu ada prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip yang berorientasi pada tujuan sebelum bahan yang ditentukan, langkah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu. Jadi langkah pertama itu pendidik harus menentukan tujuan terlebih dahulu, setelah itu baru menentukan bahan-bahan yang akan dipakai dalam kurikulum. Lalu yang ketujuh, dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada prinsip pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Asas pendidikan seumur hidup merumuskan bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga seseorang itu meninggal dunia. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir itu ada prinsip sinkronisasi. Dengan prinsip sinkronisasi dimaksudkan adanya sikap yang seirama, searah atau setujuan pada semua yang disarankan oleh kurikulum. Implikasi prinsip sinkronisasi ini bahwa semua kegiatan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler harus diusahakan secara searah atau setujuan, tidak boleh menyimpang atau saling bertentangan. Karena harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, serta pengalaman belajar lainnya dapat serasi, seimbang, atau searah dan setujuan. Jangan sampai terjadi suatu kegiatan kurikuler menghambat, berlawanan, dan mematikan kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk dengan kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri. Nah, jadi itulah 8 prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.